Lagi di kelas sebelah. Oke, kita lanjut. Yang kuotanya habis, cari wifi gratis. Kalau nggak dapat wifi gratis, ya nanti nunggu ngisi kuota lagi. Ya wes lah, kita ikhtiar aja dengan kondisi yang ada. Untuk selanjutnya, saya akan bahas tentang latihan dari modul 3. Oke, langsung kita buka Microsoft Access-nya, terus tugas atau latihannya ya. Oke, latihannya untuk modul 3 membuat database baru dengan nama modul 3. Oke, kalau membuat database baru atau Microsoft Access baru mudah ya, tinggal dibuat aja. Oke, langsung nomor 2. Nomor 2 ini membuat dua tabel, dimana tabelnya adalah yang pertama tabel mobil. Ini sudah saya buatkan tabel mobilnya. Kita lihat desainnya. Jadi desainnya ini tabel mobil, field yang pertama adalah kode. Oke, kode, data tipenya teks, terus ada description-nya. Ini bukan ditulis di sini ya, ini description-nya ini perintah, bukan lantas ditulis di sini pilih bla 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 gitu ya, bukan seperti itu, tapi ini perintah. Kan di penjelasan di modul 3 itu kan sudah saya jelaskan cara menggunakan lookup wizard. Jadi nanti tinggal dilihat lagi caranya seperti apa. Nah, ini bukan ditulis tapi dilakukan untuk pembuatan lookup wizardnya. Jadi kalau membuat lookup wizard, nah seperti ini kan, lookup wizard. Oh, ini sudah saya buatkan lookup wizardnya, jadi langsung sudah jadi. Tandanya seperti ini. Apabila field dimana fieldnya itu sudah memiliki data type text dan datanya menggunakan lookup wizard, di field propertiesnya ada satu tab lagi selain tab general, ada tab lookup seperti ini ya. Nah, ini artinya display kontrolnya menggunakan combo box. Combo box itu apa ini? Ini tampilan yang seperti ini, button atau tombol yang ada panah bawahnya, ini namanya combo box itu ya. Terus row source type-nya ini value list, terus source-nya ini, row source-nya ini isinya ya. Ini kita bisa tambahkan, bisa langsung ditambahkan di sini. Contoh ini yang sudah ada, ini kan mulai A001TY sampai 5 ya. Oke, ini juga sama A01TY sampai 5. Seumpama saya ingin nambahkan di sini, oke, saya nambahkan, jangan lupa dikasih tanda petik 2, bukan tanda petik 1, tapi tanda petik 2. Langsung yang tanda petik 2 ya, bukan tanda petik 1 2 kali, tapi ini tanda petik 2, jadi jangan sampai salah. Oke, dikasih petik 2, terus saya tambahkan kodenya, saya contohkan B490 min S ini ya. Terus yang di akhirnya dikasih penutup petik 2 juga, seperti itu untuk menambahkannya. Jadi kita lihat untuk field kode yang tipe datanya adalah teks dan datanya menggunakan lookup wizard. Lookup wizardnya sudah saya tambahkan. Oh, hilang, belum saya save tadi soalnya. Saya ulangi lagi, B-490 min S, seperti itu. Ups, tidak bisa ditambahkan.
Do you want to save? Kita lihat di sini bisa tambahkan. Oh, nggak bisa ternyata. Oh, ini tandanya salah ini ya. Ini lihat tandanya, saya tadi pakai koma, ini harusnya pakai titik koma. Pakai titik koma. Nah, apa bedanya koma dengan titik koma? Nah, saya ulangi aja. Jadi untuk koma dan titik koma itu pembedanya cuma di regional and setting. Pasti sudah tahu untuk regional and setting, karena di kelas sudah saya kasih penjelasan untuk pembeda dari koma dan titik koma. Jadi ini harus pakai titik koma ini. Ini saya ulangi lagi. Titik 2 B min 490 min S dikasih tutup petik 2 juga. Oke. Nah, ada ya. Nah, ini harus pakai titik koma. Kita lihat. Do you want to save? Oke. Nah, kita lihat opsi pilihannya untuk kode. Nah, ada kan? Oke, itu cara menambahkannya. Saya tambahkan satu huruf lagi biar sama semua, jadi ada 2 huruf di belakang min ya. Oke, langsung saya lihat hasilnya. Oke, seperti ini ya. Ini cara menambahkan data yang ada di lookup wizard. Seperti itu. Jadi lanjut, nama mobil juga sudah ada isinya, harus menggunakan lookup wizard. Kita cek nama mobil ini ya, sampai sini ya. Untuk selanjutnya buatannya juga sama, Toyota sampai Daihatsu sama. Harganya, data type-nya currency, dan tidak ada lookup wizardnya. Oke, kita lihat generalnya, formatnya seperti ini. Nah, hasil datanya diisi seperti contoh yang ada di latihan modul 3. Datanya juga sudah saya sesuaikan. Oke, seperti itu ya. Itu tabel pertama, tabel mobil. Lanjut, tabel jual. Kita cek tabel jual, desainnya nomor urut ya, atau number, dan ada primary key nya. Oke, kodenya juga sama, kodenya ini kode gitu ya, ini saya tambahkan kode mobil. Data tipenya teks, ini ada keterangannya, gunakan lookup wizard, pilih I want. Ingat ya, I want. Kalau lookup wizard itu ada I want dan I will. Saya contohkan di sini pembeli yang tidak ada lookup wizardnya. Nah, ada I want sama I will. Kalau I want ini mengambil dari tabel atau query, atau paduan dari tabel dan query, ada put ya namanya. Kalau I will ini mengisi sendiri. Jadi kalau lupa atau belum tahu caranya, simak kembali di video sebelumnya, bagaimana membuat lookup wizard baik menggunakan I want atau menggunakan I will. Seperti itu ya. Jadi di sini kode mobilnya menggunakan data type text, lookupnya seperti ini. Ini menggunakan I want nya mengambil data dari tabel mobil. Sekali lagi saya ulangi, data kode yang ada di tabel jual mengambil kode dari tabel mobil. Oke, bisa dipahami ya. Jadi row source-nya seperti ini. Ini query script. Nanti di modul 4 mungkin baru saya sedikit
dalam membahas tentang query script, cukup diketahui aja ya, bentuknya seperti ini. Ini sudah langsung ambil dari tabel mobil kodenya. Saya contohkan, lihat datanya. Do you want to save? Yes. Nah, ini pilihan combo box yang ada di sini ini mengambil dari tabel mobil. Kita lihat ya, seperti ini ya. Ini mengambil dari tabel mobil. Oke, sampai sini paham ya. Jadi ini tidak mengisi sendiri, tetapi mengambil dari tabel mobil. Oke, kita kembali ke desainnya. Ini field kode mobil ya, atau kode. Ini saya beri tambahan mobil kata-katanya. Untuk penamaan fieldnya ini saya tambahi mobil. Oke, field selanjutnya pembeli, data type-nya teks, tidak ada keterangan lainnya. Untuk unitnya number. Yang terakhir tanggal fakturnya menggunakan date time. Oke, untuk desainnya sudah sama semua. Selanjutnya datanya seperti berikut. Apakah boleh beda? Boleh. Apakah boleh beda datanya? Boleh. Nama pembelinya apakah boleh beda dari yang ada di contoh latihan ini? Boleh. Unitnya juga boleh, tanggalnya apalagi. Kalau untuk kodenya gimana? Boleh beda enggak? Boleh juga, asal sesuai aturan. Aturannya apa? Di sini diperintahkan gunakan lookup wizard, pilih I want, dimana kode ini mengambil dari kode yang ada di tabel mobil. Jadi kalau di sini kodenya di tabel jual ini kodenya berbeda, otomatis mobil, data kode yang ada di tabel mobil ini juga harus berbeda. Jadi acuannya ini bukan di tabel jualnya, tetapi di tabel mobilnya ini, karena tabel jual ini mengikuti apa ada di tabel mobil. Di kode yang ada di tabel jual ini mengacu pada kode yang ada di tabel mobil. Seperti itu. Untuk keterangannya terserah mau sama atau mau beda, tidak ada masalah. Asal tetap mengikuti perintah atau deskripsi yang diminta. Hasilnya harus mirip. Dengan data yang berbeda tidak ada masalah, tetapi harus sesuai dengan deskripsi yang diminta. Oke, poin 1 sama poin 2 selesai. Kita lanjut untuk nomor 3. Oke, selanjutnya poin nomor 3. Poin nomor 3 ini membuat query. Buat query namanya query kendaraan. Oke, kita langsung. Caranya buka tab query design, masukkan tabelnya ya. Ada tabel jual, add, tabel mobil, add. Kalau sudah semua dimasukkan, close. Oke, seperti itu. Selanjutnya apa aja yang dimasukkan? Oke, yang pertama nomor urut dari tabel jual. Oke. Nomor urut dari tabel jual, klik drag. Yang kedua kode mobil, kode dari tabel mobil. Nama mobil dari tabel mobil. Pembeli dari tabel jual, harga dari tabel mobil,
harga dari tabel mobil, unit dari tabel jual, unit dari tabel jual, tanggal faktur dari tabel jual, tanggal faktur dari tabel jual. Oke, kita cek sudah semua, show semua ya, tampilkan semua. Oke, kita lihat run. Nah, ini hasilnya, harganya dolar ya, nggak usah terpaku oleh satuan mata uangnya karena ini regional setting di komputer yang saya gunakan ini menggunakan United States. Jadi ini hasilnya nomor urut sampai tanggal faktur. Selanjutnya apa? Simpan dahulu menggunakan query kendaraan. Oke, simpan, diberi nama query kendaraan. Oke, jangan ada spasi di sini, tidak ada keterangan memang, tetapi kalau Anda menggunakan spasi juga membingungkan nantinya. Dari awal sudah saya jelaskan, untuk penamaan juga kalau bisa tidak menggunakan spasi tetapi menggunakan tanda underscore sebagai pemisahnya, karena nanti untuk di query script itu akan sedikit menyulitkan, dan membingungkan nanti untuk penamaan yang menggunakan spara atau spasi ini. Jadi lebih baik dipakai tanda dengan underscore aja. Oke, untuk penamaan query-nya sudah selesai. Save as, dimana query name-nya ini query kendaraan. Oke, nah ini ya sudah tersimpan query kendaraan. Oke, poin nomor 3 selesai. Selanjutnya poin nomor 4, ini agak panjang jadi saya pisah videonya untuk video yang kedua. Oke, sampai ketemu di video yang kedua.